Tadi kan Ibu sebelumnya yang di awal tadi udah cerita tuh, Ibu udah apply ke beberapa kampus. Nah, bagaimana sih cara Ibu, cara memilih kampus-kampus tersebut? Nah, apakah Ibu mencari univ yang udah bekerja sama dengan Poltekkes sebelumnya, ataukah memang apply aja gitu dengan universitas yang punya jurusan prambicara? Eh, gimana saya memilih kampusnya ya? Iya, apakah Ibu tuh melihatnya, oh univ ini udah bekerja sama dengan Poltekkes nih, jadi kan lebih mudah, mungkin karena udah punya kerjasama, jadi Ibu mungkin lebih mudah untuk ngirim berkas atau nyari-nyari cara pendaftarannya gitu. Ya, sebenarnya sih kalau secara apa ya, misalnya kita punya kepengenan untuk lanjut ke luar negeri itu kan ya kita bebas-bebas aja lah ya, pengen ke kampus mana, ke kampus mana. Tapi pada waktu itu memang kita harus banyak research ya, artinya searching aja di Google gitu ya, mana universitas yang memang provide S2 untuk kita terapi bicara atau speech language pathologist ya kalau di luar ya. Ya kita sesuaikan dengan preferensi kita. Kalau saya pribadi gitu ya dulu, karena saya memposisikan saya ini perempuan gitu ya, saya juga nggak berani-berani banget sampai ke misalnya ke Amerika, ke Eropa gitu kan, mungkin secara kualitas pendidikan lebih bagus, cuman saya mengukur lah, saya juga mungkin nggak akan sanggup kalau jauh-jauh sama keluarga terlalu lama juga, dan prosesnya mungkin akan lebih rumit juga. Nah jadi waktu itu saya memang nyarinya yang terdekat aja, yang memang provide ada S2-nya, jadi saya ngambil waktu itu pengen ke Australia, itu kan deket kan ya. Terus setelah itu ya bebas aja sih, nggak ada apa ya, nyari-nyari. Waktu itu pada waktu saya daftar itu Poltekkes belum ada kerjasama dengan UKM malah. Jadi kerjasamanya itu Ini ya Bu, baru-baru ini malah pada waktu diterima, mau diterima itu ada kepikiran daftar di situ. Cuman kita kan hitungannya deket juga karena sebelumnya eh, kalau sana tuh apa ya namanya, organisasi profesinya itu pernah berkunjung juga di Poltekkes, jadi tahu profil kita, dan kita juga pernah berkunjung ke sana, Bu Wiwi sih ya yang berkunjung ke sana, jajaran atas yang berkunjung ke sana gitu. Jadi ya kalau yang ada kerjasama mungkin akan ada tambahan pertimbangan gitu ya, dibandingkan yang sama sekali kita yang nggak tahu asal muasalnya dari mana, mungkin begitu pertimbangan. Tapi kalau saya pribadi nggak spesifik, oh ke UKM aja lah mungkin akan lebih mudah, enggak sih. Itu benar-benar kayak pilihan UKM itu ibaratnya datang di saat benar-benar saya udah nggak mau lagi untuk lanjut gitu. Jadi malah ini yang jadi jawaban gitu. Malah rezekinya di sini gitu ya Bu ya. Banyak mungkin teman-teman juga yang bertanya, untuk D4 kita sendiri itu apa bisa langsung masuk ke S2 linear luar negeri itu atau harus ada penyetaraan terlebih dahulu, Bu? Kalau saya pribadi di UKM itu tidak ada penyetaraan, tidak ada permintaan dari UKM untuk adanya penyetaraan ijazah dari D4 kita ke bachelornya sana ya. Tapi mungkin kalau teman-teman punya preferensi di universitas lain, kayak kemarin saya dengar tuh ada yang pengen lanjut sertifikasi FIT kalau nggak salah ya. Dia minta penyetaraan ijazah antara D4 dengan bachelornya di sana ya saya rasa sih prodi akan memfasilitasi itu selama ada permintaan dari teman-teman semua, dan prodi akan selalu support sih. Terus prodi juga sudah pernah melalui proses itu. Jadi biasanya prodi akan diminta menerbitkan surat yang isinya bahwa kurikulumnya itu diambil dari mana core-nya, terus mata kuliahnya dari semester 1 sampai semester akhir apa gitu. Bisa sih, bisa diurus lah kalau memang diminta penyetaraan ijazahnya gitu. Berarti untuk penyetaraan sendiri itu mintanya ke prodi
di sini ya. Iya, ke prodi. Nah, untuk ilmu terapi wicara di D4 di Indonesia itu kepakai nggak Bu untuk S2 di luar negeri yang sekarang Ibu jalani? Kalau saya gini ya, kalau yang saya tempuh ini kan modenya itu mode research ya, atau riset atau penelitian. Jadi saya tidak terjun ke klinis, jadi murni hanya penelitian saja. Tapi kalau ditanya apakah ada perbedaan antara konten keprofesian ya dengan apa yang kita pelajari di sini dengan yang kita pelajari di sana, saya rasa kurang lebihnya sama ya. Bahkan mungkin D4 kita ini muatannya agak cukup banyak ya. Jadi kalau di luar mungkin nggak dapat se detail kalian untuk S1-nya. Nah, nanti agak detailnya pas di S2-nya gitu. Tapi kalian kan hanya dapat kayak di artifisial aja, di permukaan-permukaan gitu loh. Jadi nggak dalam. Memang semuanya dapat tapi nggak detail ke dalam gitu ya. Iya. Tapi pengetahuan itu sama kok gitu. Orang saya ngobrol-ngobrol dengan supervisor saya itu juga besar apa ya namanya, banyak referensinya itu yang dipakai buku-bukunya itu sama. Cuman memang kalau di luar negeri itu lebih mereka apa ya, ke referensi itu tuh benar-benar dicari sampai ke akar-akarnya gitu loh. Kalau kita kan kadang dapat rangkuman apa itu jadikan referensi karena memang minimal bahasa Inggrisnya kita ada di taraf minimal, jadi cari yang udah translatean aja lah bahasa Indonesia. Tapi kalau di sana enggak, benar-benar ditanya mana referensinya, kalimatnya di mana, kamu parafrasakan seperti apa, itu tuh benar-benar sedetail itu karena di sana itu plagiarisme ceknya itu tinggi sekali. Jadi udah masuk ke tindakan pidana gitu. Jadi suatu kejahatan intelektual gitu loh kalau di sana tuh kalau sampai benar-benar ada plagiarisme. Tapi kalau kontennya sih kurang lebih sama. Buku-bukunya juga sama. Kurang lebih sama. Oke. Tadi Bu sebelumnya pernah bilang ya Bu, ada 2 mode untuk S2, yaitu yang pertama research sama yang kedua coursework. Nah, perbedaan di antara keduanya ini apa Bu? Secara umum. Kalau yang saya jalani di UKM ini, jadi prodinya itu memang hearing and speech ya. Jadi kalau bahasa Melayunya itu prodi pertuturan dan pendengaran apa ya kalau nggak salah, hearing and speech. Nah itu tergabung di Fakultas Sains Kesehatan atau Health Science. Jadi modenya itu mode research. Jadi tidak ada saya praktek di labnya mereka atau praktek di rumah sakit atau lahan praktek yang bekerja sama dengan universitas mereka, nggak ada. Jadi titelnya nanti akan MSc. Nah, kalau kalian cermati misalnya Ibu Rosella atau Ibu Sheila itu kan titelnya MS di sisi SLP. Kalau coursework itu mereka ada apa namanya? Kalau kalian tuh clock hours ya yang harus mereka penuhi pada saat mereka klinis dan untuk sertifikasi triple C SLP-nya gitu. Jadi saya atau siapapun yang ngambil mode research itu nggak akan bisa ngambil sertifikasi untuk si triple C-nya gitu. Tapi kalau kalian daftar ke UNIF yang mereka provide coursework mode untuk mode belajarnya, nanti bisa diproses ke itu sertifikasi SLP-nya gitu. Berarti kalau misal mau dapat sertifikasi SLP-nya itu harus lulus di coursework mode-nya dulu ya Bu ya? Baru bisa sertifikasi yang Betul. CCLP. Oh, kalau sertifikasi SLP itu berapa lama kira-kira? Wah, saya kurang tahu ya, mungkin kayak kalau dokter itu kayak koasnya atau residennya, mungkin gitu kali ya. Iya. Untuk berapa semesternya mungkin nambah 2 semester kali ya. Tapi saya kurang tahu ya kalau untuk coursework-nya. Saya udah lama nggak cari tahu soal itu. Oke, tadi kan ada dijelasin nih sama Ibu ya tentang coursework sama research.
Nah, Ibu tadi kan ngambilnya di bagian yang research ya, Bu. Nah, kalau research tadi Mhm. lebih ke dominasi ke pendidikan ya, Bu. Jadi kayak mungkin jadi dosen, ke depannya nanti jadi pendidik, di bidang pendidik. Nah, pendengar kita juga pasti banyak yang penasaran nih, Bu, sama tanya-tanya. Selain jadi dosen atau jadi di dalam pendidikan ya, Bu, bisa bekerja sebagai apa aja ya, Bu, kalau lulusan research mode ini, Bu? Kalau misalnya kalian punya ini ya, kalau punya background research research mode gitu ya, itu kalau di klinis sebenarnya mungkin impact-nya nggak terlalu signifikan ya, karena memang fokus pengembangannya itu di penelitian gitu ya. Tapi kalau kalian mau di situ gitu ya, bisa jadi peneliti mandiri, bisa. Jadi kalian melakukan riset, terus kemudian kalian submit ke penerbit jurnal, dapat uang dari situ. Itu orang Oh, jurnal berbayar ya. Jadi nanti orang akan beli jurnal kalian untuk mereka mereka baca sebagai referensi, misalnya untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, atau untuk dosen-dosen yang melakukan penelitian, gitu kan butuh referensi. Nah, itu bisa sih, tapi jarang ada yang berminat ya. Biasanya sih rata-rata memang kita ini harus mengakui ya, karena kebutuhan kita terhadap terapis wicara itu masih sangat besar. Jadi fokus kita dalam terapi wicara ini masih banyak produksi aja TW yang banyak supaya kebutuhannya terpenuhi dulu. Gitu. Jadi iya. fokus kepada pengembangan dan pendidikan tuh masih kayaknya nanti dulu deh gitu. Belum banyak yang mikir ke arah sana gitu. Iya, padahal sebenarnya dibutuhkan juga ya Bu buat referensi Banget, kuliah. Iya. banget ya. Saya aja ya susah sekali loh nyari referensi itu, Iya. karena kan ya kalian pasti Iya, merasakan ya, skripsi iya pasti Bu. Iya, Bu, karena rata-rata yang ya kan. ya yang buat skripsi ini aja kadang harus ngambil dari pendidikan luar biasa gitu. Jarang ada yang memang terapis bicara yang bikin jurnal-jurnal berkaitan dengan terapi bicaranya yang asli gitu ya. Betul, iya. Sudah Jadi rata-rata psikolog gitu-gitu kan iya yang provide psikolog, perkembangan anak pendidikan gitu, luar negeri. atau dokter saraf yang kayak gitu-gitu. Susah memang. Ya, emang Saya jarang tuh terapi bicara. jadi pengalaman saya ya, diskusi dengan supervisor dari sana tuh benar-benar dicecer, ini referensimu dari mana, dan dia lihat loh, lihat jurnal aslinya mana, harus kita misalnya kita konsultasi ya, ini ada pernyataan yang menurut dia mungkin agak janggal gitu ya. Kamu dapat dari mana? Tolong submit ke saya jurnal yang kamu dapat, sampai sebegitunya, karena kalau S2 itu kan memang target akhirnya harus publish jurnal. Nah, publish jurnal internasional itu kan ya itu tadi yang saya bilang ya, kalau sampai ada plagiarismenya di situ ya dikembalikan gitu, nggak lolos gitu. Kalau sampai lolos pun nanti nanti ya ada sistem plagiarism check-nya. Makanya itu pengembangan ke riset ini masih sangat minim. Rata-rata lulus ya ini nggak underestimate ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Orang masih berfokus kepada, karena di sana belum ada, di sini belum ada, belum merata dan segala macam. Jadi memang pengembangan ini masih minim gitu, minim perhatian. Iya. Dan mahasiswanya udah banyak ya. Iya. Terus kalau misal Bu sudah lulus nih ya Bu ya dari research mode, coba apply ke Ristek Dikti itu masih kemungkinan bisa atau gimana Bu? Apply apa nih? Apply pekerjaan gitu atau jadi anggota Ristek Dikti atau gimana gitu Bu? Eh saya kurang tahu ya kalau ristek yang dimaksud itu seperti apa, tapi kalau peluang untuk menjadi pengajar, karena kan kalau pengajar itu di perguruan tinggi itu kan tugasnya ada 3 ya, tugas untuk pengajaran, terus kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah itu perannya ada di dosen. Jadi kalau misalnya di ristek itu nanti ya bukan murni peneliti ya jadi dosen. Paling itu sih dosen, tapi kalau peneliti murni yang di instansi tertentu saya rasa
belum pernah ketemu ya istilah itu ya. Tapi kalau dosen yang sepaket dengan penelitian itu udah wajib ya untuk dosen. Nah, Bu, Ibu kan kuliahnya ini masih online ya, Bu. Untuk hambatannya sendiri itu kuliah online, apalagi kan kuliahnya itu kuliah di luar negeri, itu hambatan-hambatannya kayak itu apa itu? Kalau hambatan sih saya rasa nggak ada ya. Paling bukan masalah karena online ya, karena kemampuan bahasa saya yang segini-gini aja. Karena kalau semakin tua nih pengembangan tentang gitu-gitu tuh skill tertentu tuh kayaknya melambat ya. Lebih ke situ sih ya, akses bahasanya ya kita punya limitasi di situ, menyadari ya bisa diantisipasi dengan ya saya mau nggak mau harus ulang lagi sesi perkuliahannya yang direkam gitu. Paling gitu aja sih. Selainnya kalau hambatan tuh ya kayak kalian yang di podcast sebelumnya kan ya, apalah kadang ada jaringan ya kan, saya dengerin Iya. lah. Oh, Ibu dengar juga. Iya kan, pundak pegel, Rahasia pinggang kita pegel, ketahuan. ngantuk, ya kan, Iya, ngantuk di atensinya tengah-tengah rada jam menjelang kurang. makan siang. Iya begitu, ya sama aja gitu. Tapi kalau untuk di usia-usia kami gitu ya, untuk yang masuk ke jenjang S2, karena rata-rata ya ada sih yang mungkin masih muda belum berkeluarga, tapi rata-rata sudah berkeluarga, ini malah menjadi keuntungan ya untuk mereka yang punya anak, ya, mereka bisa nyambi-nyambi gitu. Menguntungkan sih. Malah kalau yang saya dengar tuh banyak international student karena memanfaatkan masih ada kesempatan online ini gitu. Jadi mumpung masih boleh kita kuliah online ya daftar, lebih banyak katanya pendaftarnya untuk international student gitu. Malah diuntungkan ya dengan S2 online ini. Oke, baik Bu. Mau dari kira-kira ya Bu, kalau perbedaan kuliah di Indo sama di Malaysia itu ada nggak sih Bu perbedaannya? Kalau di Indonesia ya, terutama di Poltekkes kan, kalau kami dalam satu kelas atau satu angkatan biasanya terdiri dari beberapa daerah tuh, seperti saya dari Kalimantan, mungkin dari teman-teman itu dari Pulau Jawa. Jadi kan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Nah, kalau di Malaysia itu kira-kira apa dari beberapa negara juga gitu, Bu? Apakah sama gitu dari berbagai negara, mungkin berbagai daerah? Banyak yang penasaran mungkin, Bu. Apakah sama gitu? Ya, kalau yang TW ya atau terapis bicara atau speech terapis itu karena di sana nggak sebanyak kita ya mahasiswanya, misal sekelas 40 gitu. Satu angkatan 80 Iya. D4 sama D3-nya misalnya jadi 200 gitu ya. Nggak Ya, sebanyak kami itu. aja satu angkatan 100 orang, Bu. Nah, itu makanya satu angkatan baru D4, D3-nya 200 gitu ya. Kalau di sana tuh sedikit ya. Jadi tapi ada beberapa saya memang ketemu terapis bicara dari Malaysia gitu, mereka lanjut S2. Terus karena gabung ya prodinya itu hearing and speech, jadi memang ada beberapa teman itu kayak dari Bhutan, banyak juga sih dari luar negeri, Bhutan, India, audiologis mereka. Terus kalau dari prodi lain misalnya dari Arab, dari Ethiopia, banyak gitu. Ya kita komunikasinya pakai bahasa Inggris semua gitu. Keren ya, Bu. Ya Jadinya kayak bahasa Inggrisnya lah. Ya. berarti memang banyak juga ya Bu dari dari negara-negara lain gitu kayak tadi India. Tapi mereka memaklumi sih kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya compang-camping tuh mereka ngerti aja sih, apalagi kalau dari Malaysia kita terpaksa misalnya mentok gitu ya, bingung bahasa Inggrisnya apa, pakai bahasa Indonesia mereka ngerti, dan kita ngerti juga kalau mereka pakai bahasa Melayu. Karena saya ada juga untuk international student itu harus ngambil mata kuliah wajib di sana bahasa Melayu, dan itu mirip sekali, benar-benar mirip. Ya, kita ngerti aja mereka ngomong apa gitu. Memang secara logat atau aksen gitu terdengar lain ya kalau teman-teman dengar Upin Ipin lah itu. Dulu saya suka dipercandain, kamu di sana nanti ketemu Upin Ipin. Ya, banyak kok temannya dari luar negara Malaysia banyak.
Nanti sama serunya kayak di Indonesia ya, Bu. Karena punya teman dari berbagai Mm-mm. daerah, jadi tahu daerah-daerah yang lain, juga negara-negara yang lain. Ya, tapi karena posisinya kita juga belum ketemu ya, jadi mungkin cerita-cerita gitu ya terbatas ya, maksudnya terkait misalnya tugas, terkait dengan apa proses perkuliahan gitu-gitu sih. Kalau kalau kalian di level diploma 4 yang panjang kan rentangnya itu 4 tahun, bisa deket gitu kan cerita-cerita yang mungkin agak mengarah ke personal. Nah, itu mungkin yang tidak ditemui di perkuliahan waktu S2 ya, karena rata-rata usianya juga udah dewasa, punya masalah hidup masing-masing. Jadi kayaknya nggak sampai ke situ pertemanannya. Kita mau minta saran dan pesan dari Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin melanjutkan S2 ke luar negeri juga seperti Ibu nih, Bu. Sebentar, ini dari berempat ini ada yang berminat. Pengen kuliah Nida lanjut. dan Ahla, Bu. Ya, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dan banyak prestasinya, Bu. Mungkin kita nanti Kalau saat saya sama, Bu. Pelangap longo juga kalau bahasa Inggrisnya, jadi agak susah gitu. Harus meyakinkan diri untuk berkomitmen dulu belajar bahasa Inggrisnya. Iya, betul. Jadi kalau mungkin bukan saran ya, tapi lebih ke apa yang pernah saya jalani dan sedang saya jalani sekarang. Jadi kalau yang namanya kita mau melakukan sesuatu, kita itu kan harus punya tujuan ya. Yang pertama, kamu mau apa setelah lulus itu? Kamu punya tujuan apa? Misalnya, oh, saya mau nanti punya lembaga yang fokus kepada membangun kayak lembaga yang fokus ke penelitian, atau misalnya aku pengen membangun apa ya, punya brand peralatan terapi wicara yang berdasarkan memang riset gitu ya, nggak yang seadanya aja mainannya. Dan pastikan tujuannya itu baik ya. Jadi jangan hanya karena oh aku pengen banggain orang tua, nggak, orang tua tuh sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa untuk kalian. Jadi jangan apa ya, mengatasnamakan orang tua ya, itu ya tentang kamu dan apa yang pengen kamu lakukan dalam hidup gitu ya. Itu nanti proses pendewasaan. Kalau sekarang tuh kayaknya wah Boris tuh kayaknya ngomongnya tuh tinggi banget gitu. Tapi itu nanti akan kalian cerna ya selama proses pendewasaan kalian. Ya tujuan itu perlu. Jangan juga kayak tujuannya aku pengen keren-kerenan aja lah, punya triple CSLP gitu. Siapa lagi di sini ya, paling cuma 2-3 orang yang punya, cuman buat gengsi-gengsian atau punya prestis aja, aku lulusan luar negeri gitu. Ya ada yang seperti itu gitu. Jadi tujuan-tujuan yang tidak baik seperti itu sebaiknya sih dihindari, karena itu nanti ya berpengaruh juga pada jalannya kita pada saat proses menjalani itu. Jadi itu tentang diri kamu. Kamu mau apa yang mau dicapai dengan jalan S2 ini. Gitu. Jadi goalnya itu bukan S2-nya, tapi apa yang kamu lakukan dengan S2-mu itu. Iya, kebermanfaatannya gitu ya, Bu ya. Betul. Iya, kalau cuma punya-punyaan aja mah, ya kalau selama kita punya duit, ya kan bisa gampang aja mau kuliah di mana aja gitu. Apalagi kalau di Malaysia itu murah. Hitungannya ya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kalau di saya itu banyak kok mahasiswa Indonesia yang di sana dengan mandiri, pembayaran mandiri itu mereka berani, karena memang nggak gapnya nggak terlalu ya. Kalau untuk kita yang yang dari segi finansial yang cukup-cukupan aja ya mungkin mahal, tapi untuk mereka yang berduit masih gitu gampang ya. Jadi range-nya itu saya di 20-30 jutaan. Itu murah kalau dibandingkan dengan negara yang lain loh ya. Iya. Itu per semesternya. Jadi pentingnya punya tujuan. Yang pertama itu ya tujuan tadi. Karena kalau misalnya kita cuman pengen-pengen aja gitu ya untuk keren-kerenan, untuk apa namanya, punya prestis, punya pride gitu ya, untuk bangga-banggaan aja. Itu nanti kamu dapatnya cuman
capek aja karena ya kebayang aja yang saya ceritakan tadi prosesnya ya kan. Iya. Belum les bahasa Inggrisnya, belum nyiapin berkasnya, belum daftarnya, belum nyiapin mental kalau nggak diterima ya kan capek. Iya. Betul, Bu. Yakin juga. Jadi karena memang prosesnya panjang, ketika kita sudah punya tujuan ya, yang penting kita punya komitmen gitu. Selama kita punya tujuan yang baik, yang memang manfaat, ya tujuan itulah nanti yang membuat kita atau menjadi bahan bakar semangat kita. Kalau kita mulai agak melewat gitu ya, melempem gitu ya, oh aku punya tujuan gitu. Kadang-kadang ada fasenya di mana kita semangat banget nih ya di awal-awal. Nah, pas kita menjalani kan kayak teman-teman aja kuliah kan, semuanya kan ditentukan di garis finish kan ya. Nggak semua orang bisa sampai ke garis finish. Semuanya senang di awal, tapi ketika sudah masuk praktek gitu ya, tugas banyak, presentasi banyak, laporan kasus gitu kan agak mulai, ya Allah capek banget tiap hari ngopi gitu. Tahu aja. Gitu ya. Itu. Jadi itulah ya komitmen. Ya, jadi yang pertama tujuan, yang kedua komitmen. Ya, komitmen tuh kalau kadang kita capek ya berhenti dulu sebentar, pengen healing gitu ya, healing jalan kemana gitu ya, ke pantai apa ke mall ke apa gitu, buat cari suasana. Setelah itu ya kita penuhi lagi gitu amunisinya gitu. Terus kemudian setelah itu apa ya? Saya tuh yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya gitu. Saya kan sering juga suka gitu dengar-dengar podcast gitu. Saya senang dengerin salah satu dulu pernah dengar punyanya Raditya Dika. Itu dia judul episodenya saya lupa. Pokoknya ada yang lebih menyeramkan dari sebuah kegagalan gitu ya. Nah, saya pengen garis bawahi di situ bahwa kata Raditya Dika di situ ya. Jadi lebih baik gagal daripada menyesal. Iya, betul. Jadi seenggaknya kita tahu gitu, kalau kita misalnya punya kepengenan sesuatu gitu, misalnya atau nggak usah kuliah lah ya, kalian pengen misalnya jadi PNS di rumah sakit tertentu, atau kalian pengen bangun klinik gitu ya, terus atau kalian punya kepengenan yang lain lah gitu. Kalau misalnya itu cuman kepengen aja tanpa action, ya kalian nggak akan pernah tahu ya di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian coba ya mengalir aja gitu. Mengalir tuh artinya bukan berarti kita rebahan aja, tahu-tahu nyampe kan enggak ya. Mengalir itu kan dinamis ya, bukan statis diem aja, diam nggak bergerak kan bukan mengalir gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan ya diikuti alirannya gitu. Jangan ditahan-tahan kalau misalnya kayaknya misalnya kita pikir kayaknya nggak mampu deh aku ke sana, kayaknya nggak mampu deh aku ke sana, kayaknya nggak mungkin deh aku dapat kesempatan. Tapi ternyata ada jalannya terus gitu. Tapi kalian nggak mau ngikutin jalan ya, kalian nggak akan kemana-mana gitu. Iya, Jadi betul. ya jalannya gitu. Harus ada usaha Gitu juga ya. ya. Jadi lebih baik gagal daripada ya nggak harus gagal, tapi kalaupun harus gagal itu lebih baik dibandingkan kita menyesal gitu ngelihat orang. Betul. Jadi kalau kita ngelihat teman kita, wah kok ternyata dia kayaknya kemampuannya biasa aja, tapi ternyata dia bisa kuliah ke luar negeri gitu, atau misalnya dia bisa keterima di rumah sakit mana gitu. Padahal aku tahu pada saat kuliah tuh dia biasa aja sebenarnya. Kalau aku coba pasti aku bisa, tapi sayang aku nggak nyoba. Nah, yang kayak gitulah penyesalan gitu kan. Kata orang datangnya di akhir ya, kalau di awal pendaftaran. Gitu. Jadi ya kan. Iya, Iya, betul, Bu. dicoba dulu nggak masalah, dan dinikmati aja lah, nggak usah jadi beban. Dulu saya pernah menjadikan itu beban ya. Jadi kayak dulu tuh saya berpikir saya masuk ke Poltekkes itu posisi saya termuda ya, usia termuda. Jadi saya tuh kayak kalau enggak saya siapa lagi yang melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri gitu loh. Jadi tuh kayak beban banget gitu loh. Ya pada akhirnya saya melepaskan itu ya. Kontribusi saya itu ibaratnya itu bonus gitu. Yang paling utama adalah personal growth kita ya, perkembangan diri kita gitu. Jadi kalau kita berlepas diri dari
oh kasihan banget ya, apa namanya, terapis bicara di Indonesia belum ada yang kuliah bisa linear yang kayak gitu kan kayaknya sangat terbebani gitu. Tapi kalau kita misalnya, oh ya selama saya coba, kalau memang ada kesempatan ya syukur, kalau enggak ya bukan rezeki gitu, belum rezeki gitu. Jadi dilepaskan apa namanya tuh attachment-nya. Jadi kalau saya nggak dapat, terus saya sedih nggak juga gitu. Jadi itu namanya surrender ya. Kalau kita sudah ikhtiar, ya berserah diri dan selalu minta petunjuk ya. Benar nggak ya ini memang baik untuk saya dan ada manfaatnya saya menjalani ini. Itu sih paling. Jadi hilang ambisi itu perlu ya, tapi jangan sampai kita disetir oleh ambisi gitu. Karena kalau ambis nggak keturutan itu memang sakitnya luar biasa gitu. Iya, Bu, Jadi betul. pada saat diri kita bukan menyerah ya, tapi berserah itu kadang kita tuh kadang suka saya tuh suka kadang kagum atau takjub ya. Ternyata kalau memang itu sudah untuk kita ya mau kita menolak dengan cara apapun ya begitu aja gitu ngalir gitu. Saya merasakan itu. Saya tuh setelah diterima ini kan saya ada waktu setahun untuk penundaan itu pada waktu mau dibayar semester 1 semesteran itu. Akhirnya kan saya masuknya di 2021 nih ya. Jadi pada waktu mau masuk itu saya tuh sampai telepon sama atasan, sama ketua jurusan, sama pembantu direktur, sama ya pembantu direktur kan ada yang pendidikan, ada yang PD1, ada yang PD3 untuk pendanaan ya, PD2, PD3 pendanaan. Itu sampai saya menghubungi beliau-beliaunya, saya mau mengundurkan diri. Serius, karena terlalu overthinking gitu loh, nanti gimana, gitu. Saya kadang tuh, ya Allah lucu banget aku gitu. Tapi ternyata ketika dijalani, yaitu kalau memang sudah ada rezeki di situ, selama kita minta sama kita muslim ya, untuk yang non muslim ya kepada Tuhan ya. Jadi selama kita minta petunjuk dan juga berserah mana yang terbaik, ya pasti ditunjukkan yang terbaik gitu. Kalaupun belum tercapai, ya sudah berarti ada hikmah gitu. Jadi kita bukannya nggak dapat apa-apa, dengan kita gagal pun kita sudah dapat banyak gitu. Syukur-syukur nggak harus pakai gagal ya. Tapi Iya. kalaupun gagal seenggaknya ada yang bisa didapat di situ. Mungkin gitu ya saya tuh pengen loh denger juga cerita dari kalian apa siapa gitu yang punya kepengenan gitu barangkali pengen melanjutkan. Kayaknya banyak Bu dari teman-teman seangkatan kita gitu yang pengen, tapi kan masih bingung gitu mulai dari mananya dulu itu Bu yang iya biasanya bingung. Hmm. Iya. Kalau dulu sih saya nyari-nyari di Google itu dulu mana S2 luar negeri, S2 luar negeri terapis bicara atau speech language pathologist. Nanti kan banyak di situ. Kita tinggal masuk ke webnya mereka. Terus ya udah cari ke prodinya, tinggal dicari persyaratannya. Udah itu. Selebihnya kita bersiap gitu. Mempersiapkan kayak berkas-berkas tadi itu ya Bu ya. Iya, dipakai nggak dipakai ya. Kalau sudah ada niatan di situ, ya action gitu. Tadi ya berani dulu. Nanti hasilnya ya wallahu alam. Ya kita nggak tahu kadang pertolongan itu datang misalnya doa dari keluarga atau doa dari orang-orang yang kita tolong, kita punya kebaikan apa kan nggak tahu ya yang Iya. nggak bisa dihitung matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, nah, nggak tahu. Iya. Iya betul Bu. Oke Bu, ada tambahan lagi Ibu mungkin atau sudah cukup? Cukup ya. Paling gini aja sih, semangat lah ya untuk teman-teman yang memang punya keinginan, mumpung masih muda dan belum berkeluarga, itu kesempatan banget sih. Kalau saya tidak terikat kepegawaian yang harus misalnya ada jeda 2 tahun kayak gitu, ya apalagi kalian udah maksudnya berproses di diploma 4 ya terutama atau sarjana terapan, itu kesempatannya lebih besar lah, nggak harus menjalani proses kayak saya harus alih jenjang gitu. Itu
itu kalian punya kesempatan yang lebih besar dan masih fresh juga ya untuk misalnya belajar upgrade diri ke bahasa Inggris yang semangat lah gitu ya. Tuh, itu aja sih paling. Semoga kalau udah ada niat baik diberikan kemudahan. Gitu. Amin, amin. Insya Allah ya Bu, ya ada kemudahan. Amin ya. Oke, itu dia teman-teman pesan dari Bu Restu yang bisa banget kalian terapin untuk persiapan S2 linear terapi bicara tentunya. Gak terasa banget ya waktunya sudah habis dan semua pertanyaan juga sudah dijawab oleh Bu Restu. Gimana nih Besti? Semangat kalian pasti bertambah kan untuk lanjut S2? Harus dong. Kalau kalian ada pertanyaan lain nih, in case you have more specific questions about master degree in UKM, bisa banget kalian langsung DM ke IG-nya Bu Restu di @restuwibawati. Oke, terima kasih pendengar setia Ruang 44 sudah mendengarkan podcast kami dan terima kasih juga untuk Bu Restu untuk menyempatkan waktunya untuk mengisi di podcast kami. Mungkin Ibu ada closing statement, Bu? Ya cukup itu sih. Sama-sama juga terima kasih sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Semoga ini ada manfaatnya lah ya. Amin, insya Allah banyak sekali, Yang Bu. baik diambil, yang buruk ya dibuang aja. Gitu. Oke, kami pamit undur diri dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.